kenyataan kebangkitannya. Sebab ada kebangkitan yang bersifat zohir, ada kebangkitan yang bersifat batin. Apa yang kita rancang terkait dengan kantor, terkait dengan pengkaderan dan pemuatan rencana-rencana kerja, itu semua bisa kita lihat, bisa kita katakan itu kebangkitan zohir. Karena NU ini adalah organisasi terbesar yang kalau kita pelajari sejarahnya, NU ini lahir dari rahim orang-orang tariqah. Ya. Jadi seluruh pendiri NU itu orang tariqah. Ya. Lalu di dalam perjalanan NU menjadi organisasi terbesar, bahkan menjadi pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, benar-benar menunjukkan kebangkitannya, semangat kebangkitannya yang mendorong seperti itu. Nah, dalam perjalanan NU sebagai organisasi melahirkan wadah tariqah dalam bentuk organisasi, yaitu Jatman, Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah, yang kemudian belakangan ada kata An-Nahdiyah. Ini unik. Uniknya NU sendiri dilahirkan oleh orang-orang tarekat, dan NU melahirkan wadah tarekat Jatman. Jadi saling melahirkan. Jadi NU dan Jatman harus bersinergi untuk mendapatkan namanya kebangkitan sejati. Jadi untuk bangkit, untuk NU bangkit, tidak boleh melupakan dari mana dia, siapa yang mendirikan ini NU. Tidak boleh keluar dari semangatnya. Jadi kebangkitan batiniah. Kita tidak kita tidak melihat NU ini stagnan atau mundur dari kebangkitan ruhani, karena sudah nyata bahwa sudah banyak melahirkan orang-orang intelek. Pesantren di mana-mana, santri-santrinya dikirim ke mana-mana, kembali menjadi ulama. Tetapi saya melihat karakter tarekahnya yang kurang nampak. Padahal sudah ada wadah yang dia sudah buat, yaitu Jatman. Dulu Jatman berada di bawah NU sebagai badan otonom, artinya di bawah. Sekarang ini Jatman sudah punya akte sendiri, sudah ada pengurus pusat, wilayah dan cabang. Itu bedanya. Ini per 2019 itu sudah menjadi lembaga sendiri. Tinggal bagaimana mensinergikan kebangkitannya, karena dari aspek batiniah
Ya, kita harus bangkit secara nurani. Kita juga bangkit secara ruhani. Kemudian yang ketiga, kebangkitan yang bersifat surah dalam bentuk nyata, ya. Karena Nabi itu harus dipahami dari 3 aspek. Nabi Muhammad dalam aspek nurani, Muhammad dalam aspek ruhani, dan Muhammad dalam aspek suratul basyariyah. Ini yang harus disinergikan ke depan. Ya. Alhamdulillah di Maros ini sudah terbentuk Jatman. Ya, hanya belum dikukuhkan. Dan kebetulan saudara kita ya mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala menjadi kepala Kementerian Agama di Kabupaten Maros, juga dari Jatman, ahli tariqah. Jadi ke depan ini Maros kita sangat bersemangat untuk bangkit, baik dari aspek zahirnya maupun aspek batinnya. Yang pertama. Yang kedua, NU sebagai wadah, kita dituntut untuk berada di garda terdepan untuk membawakan yang namanya amar ma'ruf nahil munkar. Kita ini dituntut sebagai dai di tengah-tengah masyarakat, dai yang membawa kesejukan, ya, bukan dai yang mengata-ngatai orang, cuma dirinya yang benar, yang lain salah. Nah, tidak seperti itu NU. NU itu dengan ajaran ahlus sunnah wal jamaahnya itu adem di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah, kata-kata yang keluar dari mulut seorang dai kalau dilandasi dengan nurani dan ruhani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan membawa dua yang dia bawa, dua yang dia keluarkan. Yang pertama, ma baraka lilana. Aga dia semak barakat lilana, kalau dia memerintahkan amar ma'ruf, orang dengan mudah melaksanakannya. Dia berceramah, ceramahnya menyentuh hati orang, mak barakah. Keimanannya orang hidup, tepekna tahu tuoi, kedoi, bertambah, membawa orang tenang, ya, membawa orang senang. Salewangan papilat dina sudah mendengarkan lidah yang berkah. Yang kedua, orang yang berbicara dengan nur dan ruh, di satu sisi mak barakat lilana, di sisi yang lain mamoso lilana. Aga dia sama mamoso lilana, narik ko mapisangkai lo karijae, cepat orang sadar. Sabak engkat to maparenta lo kari di decenge, dek na po gawi tahu, mapisangkai boleh rijae, dek to na jampangi tahu. Jadi dek gaga barakahna dek to gaga musuh lilana. Nah, inilah yang diperlukan oleh kita semua sebagai orang, sebagai dai, berada di garda terdepan untuk memberikan orang ilmu, pemahaman dan keyakinan. Sebab ia dan repak disengenge matin rosepi pemahamannya, keyakinannya apa? Napa makasih nak kopak disengemi dadek gaga pahanna ai madodo
Ini yang kita khawatirkan dengan lahirnya banyak orang yang pintar tapi tidak memiliki pemahaman. Ini yang payah. Contoh kecil. Orang tua kita mengatakan pahange mi mapatiwi lokari madacenge, pahange to mi mapatiwi lokari majae. Hanya karena paham. Contoh subuh, as-salatu khairum minan naum. Tahu? Nah, isa betul anak. Salat lebih baik dari tidur. Iya. Tapi karena pemahaman orang ini terbatas hanya di dalam pengetahuan arti dari kalimat as-salatu khairum minan naum, dek na pahangi maka ia molli engi Allah Ta'ala molli. Cuma si fulan yang azan. Tapi memang si fulan yang azan, tapi Allah Ta'ala molli ko. Dek arek mu bati-batingi asaba dek mu pahangi maka Allah Ta'ala molli ko mo sa suami ro bange molli ko tania tu pak bange molli ki nako idioli tawe lo di masjid tania pak bange molli ki Allah Ta'ala molli ki cuma muazzinnya ya ro dek nak dapi pahangi lo kakoro jadi dipandang ente. Ini satu contoh kecil. Inilah semua yang perlu bagi kita semua ini. Pekongin ngero den tahu tambah pak disengna tambah pemahamanna keyakinanna untuk membawakan agama ini ya secara zahir dan batin. Sebab kebangkitan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebangkitan jasmani dan kebangkitan ruhani dan nurani. Saya rasa itu saja yang saya bisa sampaikan karena masih ada agenda kita. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.